yakin Bapak Ibu sudah kenal semuanya dengan saya, walaupun ada yang belum kenal, perkenalkan dululah kalau begitu. Nama saya Dona Yuliasari, saya salah satu dari tim trainer cetar milenial, ya rekannya dari Kang Denny. 2 hari kemarin Bapak Ibu sudah bersama Kang Denny untuk membahas berbagai aplikasi yang dikolaborasikan secara cetar sehingga menjadikan Bapak Ibu di sini adalah guru-guru cetar. Cetar Bapak Ibu sudah tahu ya kepanjangannya ya. Cerdas, pintar, berkarakter. Semuanya dengan aplikasi-aplikasi yang sudah kita rangkum jadi sebuah kesatuan. Apakah nantinya ya itu akan menjadi maksimal dalam pembelajarannya, itu semua tergantung kepada Bapak Ibu. Karena memang ketika Bapak Ibu menjadi seorang guru itu memang kita tidak mutlak hanya bergantung pada teknologi, bergantung pada media-media saja, tapi banyak hal yang patut diperhatikan. Ya, ada beberapa yang berasal dari level 1, terima kasih sudah bergabung kembali di level 2 ini, nantikan level 3-nya, mungkin tahun depan kita launching. Banyak sekali yang tidak sabar untuk bergabung di level 3, tapi kita selesaikan satu-satu dulu. Ya, Bapak Ibu, kita akan mulai pelatihan ini, izinkan saya share screen, kita lanjut. Bapak Ibu, pelatihan cetar ini sedikit berbeda dengan milenial. Kenapa? Kalau milenial mungkin Bapak Ibu merasakan ya, yang sudah pernah mengikuti pelatihan milenial, setiap hari tugasnya itu tuh banyak, kadang-kadang sampai 5 tugas, kadang-kadang ada 3, yang paling sedikit itu tuh 2 ya, 2 tapi luar biasa ya, video pembelajaran sama LKPD. Nah, kalau dicetar itu kita berikan tugasnya nggak banyak Bapak Ibu, tugasnya itu cuma 1, tapi benar-benar cetar lah pokoknya ya. Makanya saya berharap, apalagi Bapak Ibu ini sudah transfer di awal, sehingga Bapak Ibu sudah berkomitmen seharusnya untuk menyelesaikan tugas. Tapi pengalaman-pengalaman sebelumnya menunjukkan dari 100 orang, misalkan ya ada 100 pendaftar, itu paling banyak itu 60 sampai 70 yang lulus. Kenapa? Saya nggak tahu ya, apakah karena banyak kesibukan, tapi rata-rata karena banyak kesibukan. Tapi kami berharap Bapak Ibu bisa menuntaskan walaupun tidak dengan maksimal tugas ini sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat yang sesuai. Ya, seperti biasa kita tidak melihat dulu kualitas, apalagi untuk yang perdana ya. Kalau untuk yang sudah sering menggunakan Canva atau Bapak Ibu yang sudah sangat mahir dalam hal-hal perdesainan ya, mungkin Bapak Ibu merasa tidak terlalu sulit. Tapi saya yakin di sini banyak guru-guru yang masih awam sekali, ya masih harus rajin gitu ya, mengulik-ngulik Canva sehingga bisa halus gitu. Nah itu kita nggak melihat sebagus apa, "Ih ini bagus, ini jelek," nggak gitu Bapak Ibu ya, tapi kita lihat proses yang Bapak Ibu lalui, kita lihat bagaimana perjuangan Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas, maka kita akan berikan nilai sempurna, ya. Begitu Bapak Ibu ya, izin sekali lagi saya share. Nah, hari ini Bapak Ibu, sudah saya belum saya posting deh. Saya akan posting tugas hari ketiga Bapak Ibu di tanggal 8 Desember 2021, yaitu Bapak Ibu belajar membuat Canvatar dan mengaplikasinya dalam karusel Instagram. Apa itu Canvatar? Apa itu karusel Instagram? Setelah ini akan saya ajak Bapak Ibu untuk melihat ya. Sebentar nih saya posting dulu. Aduh. Saya assign dulu. Nah, sudah ini ya, sudah diposting untuk masing-masing. Bapak Ibu sudah tugasnya sudah ada bahwa Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu akan belajar membuat Canvatar dan mengaplikasikannya dalam karusel Instagram. Apa itu Canvatar? Apa itu karusel Instagram? Bapak Ibu baiknya Bapak Ibu melihat dulu contoh-contoh tugas yang telah dikerjakan oleh rekan-rekan peserta angkatan-angkatan sebelumnya dan itu luar biasa bagus Bapak Ibu ya. Sebentar saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat Instagram saya. Kok ada Instagram Mbak Dona? Karena Bapak Ibu di angkatan kali ini Bapak Ibu wajib punya akun Instagram. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu nggak punya akun Instagram dan kekeh ya
dan kekeh nggak mau bikin akun Instagram, itu silakan Bapak Ibu bisa gunakan akun Instagram teman-teman, akun Instagram, saudara, rekan, suami, atau anak ya, atau yang lain, yang jelas Bapak Ibu harus posting tugasnya itu di Instagram masing-masing, Instagram ya, harus posting tugasnya di Instagram. Oke, ini adalah ini Bapak Ibu sudah bisa melihat layar saya ya. Kita akan cek, ini dia Instagram saya. Kemudian kita akan buka postingan karuselnya. Bagi Bapak Ibu yang sudah berteman dengan saya mungkin sudah melihat ya seperti apa postingan karusel itu. Nah, ini salah satunya saya buka deh. Nah, ini dia. Fakta dan opini dalam teks editorial dan artikel. Ya, ini judulnya. Ini kanvatar yang dimaksud Bapak Ibu, saya gedein deh. Nah, ini kanvatarnya. Nanti kita akan membuat seperti ini Bapak Ibu. Kemudian karusel itu seperti apa? Karusel itu sebentar ya, saya mute dulu. Karusel itu adalah beberapa kiriman Instagram yang kalau misalnya disatukan itu seperti menjadi sebuah postingan yang tidak terputus gitu ya. Seperti ini beberapa postingan Instagram-nya dijadikan karusel. Fakta dan opini dalam teks editorial dan artikel kelas 12. Jadi ada materi pembelajarannya oleh Ibu Wiwi. Ya, ini teks editorial, kemudian pandangan pribadi redaktur itu apa maksudnya, kemudian teks editorial disebut juga apa, artikel, tujuan, fakta, materi ya, dan terakhir seperti ini. Janganlah ragu untuk melangkah, quote-nya yang dari Ibu Wiwi. Ya, ini salah satu dari karusel yang dikerjakan. Mana lagi nih, Mbak Dona ada nih, ini ya, ini munakahat. Munakahat, bismillah insya Allah berkah, mantap. Ya. Nah, munakahat pernikahan dalam Islam, ini tugas Kanva Ketar Guru Agama SMKN 44 Jakarta nih. Ya, mengapa Allah mensyariatkan pernikahan, bla bla bla, dijelaskanlah di sini materinya beliau, ya rukun nikah, tujuan pernikahan dan lain-lain. Tuh, ya ada banyak ya. Nah, keren ya Bapak Ibu ya. Ini yang akan kita buat. Ini juga nih, keberagaman peran di sekolah. Wow, kan Fatarnya udah oke banget. PPKN kelas berapa nih? Kelas 3 nih ya. Inilah tugas yang akan Bapak Ibu buat hari ini. Ya, tugas hari ini. Tuh. Aduh, cakep banget deh. Oke, ada lagi nggak? Ini ada lagi pantun. Kemudian cantik indah, ini macam-macam pantun ya. Apalagi ya, mengenal bentuk-bentuk bangun datar. Nah, ini dia, mengenal bentuk-bentuk bangun datar, boleh. Kemudian kecerdasan anak yang harus diketahui. Wow. Nih. Dan seperti itulah Bapak Ibu, ini Tribun ada lagi nggak? Banyak sih sebenarnya kalau nanti Bapak Ibu rajin untuk melihat-lihat postingan IG saya, Bapak Ibu bisa menyimak bentuk-bentuk ini ya, bentuk-bentuk Canva cetarnya ya. Tuh. Oke, ini namanya karusel yang orang-orang ini namanya kanvatar. Ini kanvatar, kanvatar, ini kanvatar. Sebenarnya apa itu kanvatar? Kanvatar itu adalah ini lucu banget kanvatarnya. Kanvatar itu adalah avatar yang dibuat dengan Canva, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar avatar Facebook, ya, kalau avatar Facebook itu sudah jadi kita sudah gunakan. Kalau ini kanvatar ini kita buatnya dengan kita buatnya dengan Canva. Nah, ini ayo belajar biologi bersama Ibu Aish. Bagus deh, mantap. Oke, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, alat pencernaan.
Oke, Bapak Ibu sudah siap ya? Pertama, apa yang harus kita siapkan? Yang jelas kita siapkan kanvanya kita, berada di tim cetarnya Bapak Ibu, kemudian kita persiapkannya adalah elemen-elemen yang ada di Canva, kemudian materi pembelajaran yang akan kita gunakan. Kalau yang tadi itu, karusel-karusel yang dibuat oleh Bapak Ibu peserta, ini Canvatar yang saya buat. Sebagian, karena sebagiannya lagi di desainnya tidak terdownload. Sebentar saya minum kopi. Bapak Ibu santai aja ya. Ini dia kan avatar saya satu, ini kalau yang cowok cewek seperti ini pakai jilbab, ini di bapak-bapak, ini tanpa hijab, ini bapak dan ibu lagi pesta. Nah, kemudian juga bisa dibuat seperti ini. Ya, ada quote-quote yang bisa Bapak Ibu gunakan. Aku suka hujan, ya. Ada lagi nih Bapak Ibu, saya tadi sempat melihat, kemudian sempat mendownload. Bapak Ibu juga bisa membuat Canvatar itu seperti ini. Sebentar, saya ambil. Ini saya ambil dari internet, dari Facebook, dan tidak saya akui sebagai milik saya, tapi bisa sebagai bahan pertimbangan, sebagai ini ya, sebagai salah satu inspirasi dari Bapak Ibu bahwa Canvatar itu bisa dibuat apa. Ini Ibu Rukoyah Robi. Dan aku menyerahkan semua urusanku kepada Allah. Ini dia Canvatarnya. Ih, lucu banget. Ya, lucu banget Canvatarnya nih, gemoy-gemoy gimana gitu kan. Nah, ini semuanya dibikin di Canva loh Bapak Ibu. Ini tulisan-tulisan, kemudian daun-daun, ini mobil dan lain-lain. Kemudian ini juga, jika merasakan ujian Allah sebesar kapal, maka yakinlah nikmat Allah sebesar lautan. Tuh, ya. Ini banget ya, apa namanya itu kreatif sekali. Dan kreativitas ini memang perlu diasah seperti pisau Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak asah, cuman bikin sekali, besok-besok lupa, ya nggak bisa. Gitu ya. Oke, kita mulai. Pertama-tama Bapak Ibu silakan masuk ke www.canva.com. Kemudian Bapak Ibu yang sudah ada di timnya, silakan masuk ke timnya ya. Yang belum punya akun cetar sepertinya semuanya sudah punya akun ya, semuanya sudah punya akun Canva Pro Edu yang bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena memanfaatkan akun Canva Pro Edu itu bisa Bapak Ibu maksimalkan elemen-elemen pro-nya. Kalau enggak nanti elemen pro-nya itu masih terkunci jadi sedikit ribet. Saya akan buka 39, 10, 11. Sepertinya ada di tim 39, 10, 11 ya. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu, apa yang pertama kita mulai untuk membuat Canvatar? Jadi tugasnya ada dua. Tugasnya itu adalah tugas Canvatar dan tugas tugas Canvatar, kemudian tugas karusel. Ya, tapi itu satu kesatuan. Ketika Bapak Ibu membuat karusel, pertamanya kan harus ada Canvatar. Nah, jadi kita pertama membuat Canvatar dulu. Nanti kalau misalnya saya kecepatan, Bapak Ibu bisa ulang ya, bisa kita ulang nanti di sesi tanya jawab. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Boleh dituliskan di kolom komentar, siap? Kok di kolom chat sudah siap dengan perangkatnya masing-masing? Mantap, mantap. Yang menggunakan HP bagaimana? Nggak masalah, menggunakan HP nggak masalah. Mantap, sudah siap. Oke, baik. Pertama kita klik buat desain terlebih dahulu, kemudian kita pilih kiriman Instagram. Kiriman Instagram. Ini ya. Tapi kita tidak akan mengambil template yang ada di kiriman Instagram. Kita cuma ambil ininya Bapak Ibu, kanvasnya ini ya. Kita cuma ambil kanvasnya ini, kanvas putihnya ini. Kita menggunakan kanvas putih ini yang kosong seperti ini, ya, digedein sesuai dengan keinginan. Kalau merasa udah cukup, udah. Nah, misalnya segini deh. Oke. Kemudian bagaimana kita memulai membuat sebuah Canvatar, Bapak Ibu? Yang pertama
yang pertama harus kita pilih itu adalah elemen. Elemen yang kita gunakan itu ketik di elemen, ini elemen ya, kemudian ketik cari yang ada di Canva, itu ketik BLOB. Nih, BLOB, jangan salah, BLOB. Kenapa BLOB, Mbak Dona? BLOB itu adalah bentuk-bentuk yang tidak beraturan, tapi bisa kita manfaatkan sebagai bahan untuk membuat kanvatar, Bapak Ibu. Ya, tadi Bapak Ibu sudah melihat sendiri kanvatar yang cakep-cakep, kanvatar yang lucu-lucu, gemoy-gemoy, kanvatar yang bisa Bapak Ibu contoh, ya. Dan mana tadi? Nih saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat lagi salah satu kanvatarnya. Ini ya. Nah, ini kan sebenarnya adalah elemen-elemen nih, elemen-elemen yang disatukan di Canva. Ya, ini elemen-elemen blob yang disatukan di Canva tuh. Seperti itu. Ada lagi nggak yang lain? Ini juga tuh ya. Jadi elemen-elemen yang sudah ada disatukan di Canva. Nih. Mana lagi ya? Ini ya. Ini juga. Tuh. Oke, kita mulai. Yang pertama tadi saya bilang buka kiriman Instagram, kita ambil kanvas putih, kemudian di bagian elemen ketik blob. Nah, Bapak Ibu, muka itu biasanya bentuknya bulat ya, jarang ya muka yang ini, kecuali kalau Bapak Ibu mau bikin kartun. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin muka yang normal-normal aja, bentuknya pasti bulat. Bapak Ibu bisa gunakan blob yang ini untuk muka atau yang ini. Kemudian bisa juga, biasanya saya gunakan yang ini, ya, karena di sini sudah kelihatan bagian atas itu pasti kepala, bagian bawah sini pasti dagu. Ya, tergantung Bapak Ibu mau menggunakan yang mana. Ya, bebas-bebas saja mau menggunakan yang mana. Oke. Sekarang kita pilih, saya akan pilih bentuknya. Kita coba bikin yang seperti ini ya, Bapak Ibu bisa melihat yang tadi sudah saya tunjukkan kanvatarnya. Sebentar. Kalau ini bulat ya, ini Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu bisa gunakan bentuk bulat. Kalau yang ini bisa Bapak Ibu gunakan bentuknya shape-nya yang seperti ini bisa juga, bebas. Oke, kita pilih bentuk yang ini. Saya mulai membuat ini ya Bapak Ibu ya, yang hijab dulu ya. Nanti setelah itu kita akan beralih ke yang non hijab, kemudian kita beralih ke bapak-bapak. Oke, pertama seperti ini, kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa warnanya tidak sesuai dengan warna kulit kita, Bapak Ibu bisa ganti di sini. Dipilih saja, biasanya warna kulit itu agak-agak ini apa sih ya, agak-agak terang-terang gimana gitu. Putih-putih tapi nggak putih banget gitu kan. Oke, nah ya saya pakai warna ini saja. Kalau sudah kita pakai satu warna ini untuk muka. Kalau nggak suka pakai warna ini, Bapak Ibu bisa ganti lagi. Ya yang
Yang paling mirip lah menurut Bapak Ibu mukanya warnanya ya. Ya, oke. Yang kedua, karena dia pakai jilbab, biasanya saya selalu, memberikan anak jilbab, tapi kalau Bapak Ibu nggak suka, nggak masalah. Bagaimana cara kita membuat anak jilbab? Itu pertama di-blok, kemudian kita klik Ctrl C, kemudian Ctrl V. Jadi dia punya 2 ya. Nah, ini lihat Bapak Ibu ada 2. Yang kedua ini kita ganti warnanya, warnanya hitam, misalnya anak jilbabnya. Oke, kemudian tarik sedikit ujungnya agar dia bisa menutupi ke muka. Jadi dianya ketutup dong Mbak Dona. Nah, kalau kita ketutup seperti ini, sementara kita mau dia ada di belakang, Bapak Ibu, silakan klik posisi, kemudian klik mundur. Nah, jadilah dia anak jilbab. Kelihatan ya, sudah ya. Oke, sekarang waktunya kita memberikan dia jilbab. Jilbab itu Bapak Ibu silakan dipilih di sini yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk jilbab. Bentuk yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk jilbab. Misalnya biasanya saya menggunakan yang ini nih, jilbab saya. Tinggal saya geser, kemudian kecilkan, taruh ke belakang. Saya ganti deh warnanya menjadi warna apa ya? Untuk jilbabnya abu-abu deh misalnya. Gini. Warnanya abu-abu nggak bisa merah. Kalau sudah klik posisi, baru kita klik mundur ya. Nah, jadi dia mundur deh. Oke, kita bisa atur, kita bisa, misalnya kita mau kecilkan, tinggal dikecilkan saja, disesuaikan dengan posisinya. Nah, udah kelihatan ya? Sekarang udah kelihatan bentuk muka anak jilbab sama jilbab. Tergantung Bapak Ibu lagi nih, mau bikin mata, telinga, mulut, tapi kalau pakai jilbab nggak pakai telinga ya. Mata, mulut, hidung, ya. Tapi biasanya saya jarang sekali kalau Bapak Ibu suka nggak masalah. Kalau saya jarang sekali menggunakan lengkap, atribut-atribut ini ya, apa namanya, inderanya ya. Biasanya saya cuma berikan mata atau kasih kacamata aja. Contohnya seperti ini, kalau mata Bapak Ibu bisa gunakan semua elemen yang Bapak Ibu mau gunakan itu bisa ketik saja di sini, ya. Bisa diketik mata misalnya. Maka nanti akan muncul bentuk-bentuk mata yang mau Bapak Ibu gunakan, yang bisa Bapak Ibu gunakan. Misalnya kayak gini, tapi, kalau yang kayak gini dianya bergerak GIF gitu ya, nggak bisa juga. Maksudnya itu tuh nggak pengaruh juga. Atau yang kayak gini, atau yang kayak gini, atau yang kayak gini, bebas aja sih. Tapi biasanya saya menggunakan, model-model yang kayak gini aja sih. Nah, tuh, ya tinggal kita kasih satu, kemudian tinggal kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V, maka jadi 2 deh. Oke, tuh, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa kasih juga mulutnya, atau Bapak Ibu mau kasih kacamata, boleh juga. Kalau seperti ini kesannya ini ya, dianya sedang merem. Kalau misalnya kita baliknya balik vertikal, maka jadinya dianya kebuka, kayaknya matanya, lagi senyum. Tuh.
Oke, kemudian, eee mau kasih mulut ya? Boleh kasih mulut. Mulut kalau Bapak Ibu mau kasih mulut bentuknya mulut. Misalnya mau benar-benar bentuk mulut banget gitu kan, Bapak Ibu bisa ambil di sini. Nih, tuh, banyak sih. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan bentuk-bentuk biasa saja juga bisa, atau bentuk, blob juga bisa. Misalnya saya gunakan bentuk blob, blobnya saya pakai yang ini. Nih ya, ini tinggal kita puter, kita kecilin, kemudian warnanya kita ganti warna pink atau merah deh. Nah, taruh deh, gitu. Tinggal atur aja. Oke, udah jadi deh. Udah jadi ya, tinggal Bapak Ibu mau kasih kacamata boleh, atau Bapak Ibu mau tambahkan, di bagian ini, seperti blush gitu ya, blush on. Blush on itu tuh Bapak Ibu bisa ketik di sini, blush, nanti dia akan muncul blush-blush kayak gini nih, tuh. Nih ya, tinggal di-copy aja deh. Bikin 2 ya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, begitu. Oke. Ini kita kelompokkan dulu ya, bukan dikelompokkan, ini kita, gabungkan dulu biar saya bisa geser-geser. Nah, Bapak Ibu, cara menggabungkannya kayak tadi yang sudah saya sampaikan. Bapak Ibu boleh, klik satu-satu seperti ini diklik, ini diklik, ini diklik, semua elemennya diklik. Kalau enggak, Bapak Ibu bisa taruh kursornya di sudut, kemudian Bapak Ibu tekan tahan. Klik 2 kali, tetap tahan ya, jangan dilepas, kemudian Bapak Ibu geser sampai semuanya terkunci, kemudian kita bisa kecilin. Nah, kecilin, besarin sesuka hati. Saya mau kecilin. Nggak usah dikelompokkan dulu ya Bapak Ibu, ini tulisannya ada kelompokan, nggak usah. Kelompokan itu nanti di akhir. Oke, ini udah, kemudian sekarang saya mau kasih dia baju Bapak Ibu. Kita bisa gunakan baju yang ada di, sini, ini ada juga nih, ronanya cantik nih yang ini nih. Kita bisa gunakan baju yang ada di elemen, misalnya kita ketik di sini, baju, gaun, panjang, gitu ya. Gaun ada nggak yang pendek? Ada ya, baju gaun panjang. Kayak gini, atau kita bisa menggunakan blob-blob juga. Ya, jadi penggunaan blob itu banyak banget macamnya. Kan ini sudah ada. Di sini sudah ada nih Bapak Ibu. Ini dari ini loh kontributor-kontributor yang membuat. Tapi biar afdol bikin sendiri aja lah ya, biar kita bisa merasakan membuatkan Kanvatar itu seperti apa. Kalau ngambil dari sini, ini banyak kan memang kan, tapi kalau ngambil dari sini kan jadinya ini, tidak merasakan tidak merasakan bagaimana membuat, Kanvatar itu begitu menyenangkan. Nggak ketemu yang cocok ya, kalau nggak ketemu yang cocok, pilih blob aja deh.
Di blob ini semuanya bisa kita gunakan untuk, macam-macam, untuk baju kah, apakah segala macam, bahkan untuk badan itu juga bisa. Ya Bapak Ibu ya, saya mau bikin dianya lagi duduk misalnya, ya, lagi duduk di kursi. Ini kita bisa gunakan, yang model ini untuk, badan dia duduk, atau yang model ini juga bisa. Ini tinggal saya puter aja, kemudian kita kecilin, kemudian posisinya kita mundurin. Posisi mundur, jadi paling belakang. Kemudian kita taruh di sini. Di ini ya Bapak Ibu ya, disambung-sambung. Nah, sekarang kita kasih tangan. Kalau jilbabnya merasa kependekan bisa ditambah ya. Ini kan jilbabnya masih pendek banget nih. Kalau misal siapa tahu Bapak Ibu mau jilbabnya agak panjang dikit, boleh. Bisa ditambah. Tapi ingat harus disamakan warnanya. Sama dengan yang di atas. Oke, kemudian kita tinggal tambahkan tangan, nggak mungkin dia nggak pakai tangan. Nah, tangan itu ambilnya dari mana Bapak Ibu? Kita ambil tangan itu dari bentuk ini ya, dari bentuk tabung. Elemen kita pilih shape atau bentuk. Apa ada yang sudah jadi kan vatarnya? Nggak mesti banyak-banyak ya, boleh banyak-banyak. Saya pakai yang ini aja. Kita ganti warnanya. Abu-abu deh. Kita geser. Di sini misalnya ya, posisinya kemudian kita mundurkan. Oke. Kemudian kita bikin satu lagi. Tapi kita geser ke sini. Jadi kita bikin seakan-akan dianya itu tuh ini Bapak Ibu, tangannya itu
sedang di pangkuan. Ya. Ganti warna apa ya? Kuning, kuning. Kalau hitam, oke. Ubah semua. Nggak cocok ya mukanya gede, tangannya kecil banget. Paling tidak kita harus menyesuaikan ya Bapak Ibu ya. Lalala. Ini aja deh. Oke. Sekarang kita kasih ini ya. Sekarang kita kasih bagus banget ya. Ini aja. Bagaimana membentuk kalau ini sudah lengannya sudah ada, sekarang bagaimana bentuk tangannya? Tangannya Bapak Ibu bisa gunakan bentuk bulat aja, atau Bapak Ibu bisa gunakan elemen blob lagi. Di blob itu ada yang ini. Sebentar saya ambil. Biasanya saya gunakan bentuk tangan itu adalah yang ini, ya. Nah ini. Atau Bapak Ibu bisa gunakan yang bentuk bulat aja. Kalau Bapak Ibu bisa mau gunakan bentuk yang bulat kayak tadi, yang saya pilih tadi yang ini, mana dia tadi bentuk ini. Nah, gini ya. Ini kita samakan warnanya dengan warna muka. Kemudian kita tinggal geserkan ke sini. Nah, jadi deh. Oke. Satu lagi. Taruh di sini. Tapi karena dianya di belakang, bolehlah dimundurkan dikit. Nah, begitu. Oke, sekarang sepatunya lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kasih sepatu. Sepatu Bapak Ibu ketik di sini. Sepatu. Banyak ya model sepatunya. Nih. Ini model-model sepatu yang bisa digunakan. Mbak Dona, kalau saya mau menggunakan blob lagi, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ini tinggal kita taruh di sini aja, kemudian posisinya kita mundurkan. Selesai. Ya, Bapak Ibu ya, sudah selesai ya. Ini tadi saya bikin posisinya itu tuh mau duduk loh. Jadi ada ini, ada kursi nanti yang kita buat. Tapi kan
Nah, kayak gini. Nah, kalau Bapak Ibu mau ini udah selesai saya ya. Kalau Bapak Ibu mau kelompokkan biar dianya tidak apa namanya? Tidak berpisah-pisah ya. Ini kita kunci kayak tadi, saya taruh di sini, kemudian saya geser semuanya sehingga semuanya terkunci. Baru kita klik kelompokkan ya, kita tunggu dia berproses hingga semuanya berkelompok. Nah, begini ya. Ini sudah nih, ini sudah kita bisa geserin kemana-mana ya. Kalau mau ditambahkan kursi di belakangnya, misalnya Bapak Ibu mau bikin quote kayak tadi, mau bikin lukisan ataupun apa quote-quote Islami ya, Bapak Ibu bisa tambahkan kursi kayak gini, taruh di belakangnya. Ini seakan-akan dia duduk gitu ya. Ini saya taruh di sini, kemudian saya mundurkan. Nah, jadi dia seakan-akan duduk gitu ya. Nah, atau yang lain-lain boleh juga Bapak Ibu bisa tambahkan di sini taman, apapun yang jelas bisa dimanfaatkan deh untuk quote-quote. Nah, tapi karena ini nggak apa-apa deh ya pakai kursi ya. Saya kasih kursi yang biasa aja. Kursi yang mana ya? Yang ini aja deh. Tapi saya balik horizontal. Nah, kemudian mundurkan. Oke. Nah, tapi karena Bapak Ibu kita akan menggunakan Kanvatar ini bukan untuk quote Islami, bukan untuk kata-kata motivasi, itu nggak perlu sebenarnya pakai kursi-kursi kayak gini, ya cukup yang kosong kayak gini aja. Ya, kalau Bapak Ibu mau tambahkan elemen-elemen lain di belakang boleh, tapi itu nanti penggunaannya lain karena sekarang kita akan membuat karusel. Oke, ini saya sudah selesai. Satu Kanvatar. Apakah ada yang sudah siap juga? Saya baca di kolom chat deh. Putih-putih pucet. Putih pucet. Ada yang sudah siap belum? Boleh dong dikirimkan. Saya buka mic-nya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh? Izin bertanya, Kak. Mangga. Itu aku mau halo? Iya, Ibu, silakan. Saya ini biar nyatu gitu ya. Tadi saya jilbabnya ke bajunya itu bajunya posisinya jadi di depan, nggak bisa ke belakang. Itu gimana ya, Kak? Posisi jilbabnya itu ya? Di blok dulu, kemudian klik posisi. Sebentar. Di blok, kemudian klik posisi. Posisinya ada di mana? Mau dimundurkan atau dimajukan? Oh, gitu. Iya. Gitu. Berarti dimajukan gitu ya. Lalu langsung? Iya, langsung. Kalau mau dimajukan ya majukan. Kalau mau dimundurkan ya dimundurkan. Oh, iya. Nah, mukanya jadi iya. Berarti mukanya hilang. Mukanya hilang? Kenapa mukanya hilang? Tinggal bulu mata, bibir, Oh, mukanya hilang. Itu tergantung sih ya. Karena kan kadang-kadang posisi kita mundurkan atau majukan itu tergantung berapa banyak lapisannya. Ya, kayak jilbab itu tadi kita ada berapa lapisan kayak gini nih. Ini kita harus mundurkan memang satu-satu. Oh, iya. Begitu. Tadi mukanya hilang. Oke, Bu. Terima kasih ya. Nanti tanya lagi. Oke. Nah, bagaimana cara grouping seperti tadi sebentar Pak ya, cara grouping tadi ada yang bertanya. Kalau cara grouping itu ada dua. Yang pertama Bapak Ibu bisa bikin satu-satu ya, klik satu-satu ini diklik, kemudian tekan shift, kemudian klik yang lain kayak gini. Tapi itu lama. Ya itu lama sekali ya. Nah, kayak gini satu-satu. Aduh, nggak sabaran. Nah, caranya yang paling cepat itu adalah kursor ditaruh di sudut, kemudian klik 2 kali tahan. Klik 2 kali tahan, baru kita geser. Ya, klik baru kita geser. Nah, kayak gini, maka dianya otomatis langsung tergrouping ya.
tapi belum sah. Kenapa? Karena kita belum klik kelompokkan. Dia harus diklik kelompokkan dulu. Nah, baru dia terkelompokkan dengan sempurna. Begitu. Ya, oke. Mangga kalau ada yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum Mbak Dona. Waalaikumsalam Ibu. Iya maaf, ini off kamera. Siap. Ini saya mau tanya Mbak, kanvasnya memang harus putih ya? Iya, biar gampang Ibu, biar gampang kita nanti akan masukkan ke karusel, ya. Gitu. Terus kalau kita ambil elemen-elemennya dari bawaan yang Canva nggak apa-apa gitu? Iya, ini Atau memang ambil di blog? elemennya dari Canva. Enggak, Mbak Dona kan tadi memang elemennya kan dari ini ya, dari apa namanya? Dari blog. Blog blog itu kan ada di tadi elemen ya? Canva. Iya. Misalnya kita ngambil yang misalnya baju atau apa itu kita langsung letak-letakkan di Boleh, apanya, boleh, di nggak masalah. nggak masalah ya? Yang penting Oke, bikin oke. sendiri, jangan ambil, Iya. jangan ambil dari Canva-nya. Iya. Oke Mbak Karena Dona, banyak yang makasih sudah ya. jadi. Sama-sama Ibu. Oke. Banyak yang sudah jadi ya Bapak Ibu ya di sini. Iya. Bapak Ibu bisa ambil sendiri, bisa ambil sih, tapi ya kalau bisa dibikin sendiri lah, jangan ambil biar bisa merasakan buatnya. Oh ya, satu lagi Mbak Don, Gimana? apa namanya, yang kontributor tadi memang langsung dia terafiliasi di Canva ini kalau dibuat ya gitu? Kalau kontributor itu mendaftar dulu sih Bu, rencananya itu materi level 3 kita, tapi belum ya nanti. Soalnya Gitu. banyak ini yang harus diperhatikan. Menjadi kontributor sama kreator Canva itu tuh ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Oke, makasih Mbak Dona. Izin bertanya, Bu. Mangga Pak. Ya. Kalau ini bisa kita animasi? Animasi. Langsung Kalau Bapak animasi atas gitu. Gerak-gerak gitu ya? Maksudnya umpamanya ketika ini kan quote ya. Ketika quote, kalau kita mau bikin karusel nanti Pak, bukan quote itu gitu. Kalau kita nanti bikinnya karusel bukan quote. Tapi kalau Bapak mau bikin quote, bukan, kita bikinnya karusel pembelajaran. Jadi ada materi pembelajaran di dalamnya. Yang tadi Bapak lihat. Kan bisa juga sama materi kayak gitu, semacam presentasi, dia animasi sendiri. Seolah-olah ketika dijelaskan dia yang menjelaskan gitu. Oh, seperti Animaker gitu ya, Powtoon gitu ya Pak ya. Nah itu kalau mau seperti itu tuh memang pakai aplikasi kedua lagi ya, nggak bisa di sini. Kalau di sini itu stop motion Pak, bisa, tapi dia menggunakan bentuk slide ya. Jadi misalnya kita mau bikin dianya berjalan, berarti masing-masing slide ini posisinya dia kakinya akan berbeda, tangannya akan berbeda, baru kita play-kan, seperti itu. Dan itu memang agak lama. 30 detik mungkin butuh 30 slide atau lebih bahkan. Paham nggak maksud saya Pak? Jadi seperti orang bikin film kartun ya Bapak Ibu, itu kan ada frame-frame, ada sebenarnya gambar mati, gambar statis kayak gini, tapi di masing-masing detik itu dianya berubah posisi gitu kan, berubah posisi, berubah tangan, berubah apa, sehingga ketika digabungkan di render itu menjadi seperti bergerak. Di Canva bisa juga seperti itu, jadi dianya nanti seperti bergerak, seperti apa, menjadi animasi. Memang tapi lebih lama ya membuatnya. Bapak Ibu kalau mau menggunakan dianya sebagai animasi itu bisa menggunakan aplikasi kedua sih. Jadi yang penting kita sudah punya Canvatar kita, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi Powtoon atau aplikasi Animaker. Begitu Pak? Masalahnya kan saya lihat di aplikasi lain ketika membuat bisa bergerak itu kan memang seperti tadi butuh waktu yang lama gitu ya. Habis menyita waktu kalau itu. Kira saya kalau di Canva ini bisa otomatis gitu ya. Oh iya, enggak sih Pak. Memang harus ke animasi, ke aplikasi lain. Kalau ini sih nggak terlalu memakan waktu ya kalau kita bikin Canvatarnya sih ya, 10 menit, 15 menit kalau udah pasti. Oke, terima kasih Bapak pertanyaannya. Mbak bikin mulutnya tadi gimana ya, kelewat. Mbak Dona, ukuran kanvasnya itu sebenarnya bebas, tapi kalau saya menggunakan kiriman Instagram. Mulutnya tadi saya ambil di blog.
Ya, semua yang ini kecuali lengan itu saya ambil di blok lengan dan sepatu ya. Lengan, sepatu, mata. Nah, sisanya itu ambil di blok BLOB. Kemudian kita pilih di sini yang ini nih. Ini bentuk mulut saya tadi, cuman saya ganti warna. Terus apalagi tadi pertanyaannya apakah boleh ambil elemen hijab? Kalau bisa nggak usah dulu deh. Kalau bisa yang pertama bikin dulu. Kalau kepalanya kita ambil aja di elemen hijab, itu kan udah jadi ya. Itu udah jadi kayaknya di elemen hijab tuh. Bikin dulu deh ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini si ibu-ibu, bagaimana kalau si bapak-bapak? Saya klik tambah halaman. Pada dasarnya caranya sama untuk bapak-bapak ya. Kalau untuk bapak-bapak tapi kan tidak ada hijab ya. Dan dianya menggunakan baju, kemudian juga sepatu dan lain-lainnya itu berbeda. Oke, nah kalau bapak-bapak itu kita tinggal berikan muka pertama, boleh muka yang bulat, boleh yang seperti apa, boleh yang bentuknya petak, kan biasanya bapak-bapak itu lebih ini ya, lebih tegas ya. Garis ininya, garis mukanya itu tuh lebih tegas. Misalnya saya pakai yang ini, bapak-bapaknya agak gendut dikit deh. Nah, ini dikecilin, kemudian diganti warna. Saya ganti warnanya agak-agak coklat. Nah, ini ya. Oke, kemudian ini cocok nih. Nah, gini aja. Kemudian biasanya kita kasih rambut aja ya. Kalau bikin dari blok untuk rambut itu memakan waktu. Kita bikin rambut di sini kita pilih rambut yang bapak-bapak. Ada kemarin itu tuh yang langsung kacamata kayak gini. Yang tadi saya bikin yang mungkin Bapak Ibu lihat ada bentuknya kacamata yang sudah jadi kayak gini, tinggal kita taruh aja, selesai. Nah, ya tinggal diatur maka jadilah bapak-bapak. Pastikan kepalanya jangan lebih besar daripada rambutnya. Berarti harus disesuaikan. Nah, kayak gini ya. Atau kalau nggak mau bentuknya seperti ini, kita bisa ambil yang lain. Ini sama dengan ibu-ibu juga ya. Kalau ibu-ibu yang nggak pakai ini juga, yang nggak pakai hijab juga bentuknya seperti itu, dikasih muka, dikasih rambut. Oh, ini bapak-bapaknya boleh nggak nih kayak gini? Oh, nggak cocok dengan bentuk mukanya. Nggak cocok. Ambil yang ini deh. Bapak-bapaknya keriting. Kemudian kasih kacamata dan lain-lain. Kasih kumis, kasih jenggot boleh. Biasanya kan ada juga ya di sini. Nih, tadi saya lihat ada deh kayaknya kumis. Nih. Ini janggut. Wih. Matanya mana nih? Matanya bisa kita gunakan garis ya. Garis melengkung. Biasanya saya pakai garis melengkung. Garis lengkung. Au, Ibu Dedi. Ibu Dedi apa Bapak Dedi ya? Kok Ibu Dedi? Bapak Dedi udah jadi aja nih. Ini saya biasanya pakai yang ini untuk mata. Tinggal kita kecilin aja. Kemudian kita puter.
Nah, gini ya. Kemudian ini matanya cuma satu, tambah satu lagi, Ctrl C, Ctrl V. Nah, jadi ya. Nah, seperti ini kira-kira untuk Bapak-Bapak, tinggal kasih telinga, kalau mau kasih telinga, kalau enggak juga nggak apa-apa. Bapak Ibu bisa pilih bentuk bulat untuk telinga, atau Bapak Ibu bisa memang gunakan bentuk telinga beneran, tinggal diketik saja telinga. Nih ya, banyak sih. Pastikan yang digunakan itu tuh ini ya, mirip-mirip warnanya dengan warna muka. Ini kan kayak gini, ini kan warnanya sama ya dengan warna muka ya. Kita taruh di belakangnya. Kemudian kita letakkan posisinya mundur. Nah, oke. Baru kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Karena biasanya di elemen Canva itu tuh dia cuma satu-satu, tapi ini kan bisa kita balik ya, balik-balik horizontal. Nah, jadi telinga sebelahnya baru kita taruh lagi. Posisinya kita mundurkan. Nah, begitu. Oke, ini bapak-bapaknya ramah banget kelihatannya. Tinggal kita kasih baju dan lain-lain. Kalau seperti ini sudah pakai baju, ini kan belum pakai baju. Saya geserin dulu ke atas. Kalau untuk bapak-bapak, bajunya ada banyak di sini ya. Kita bisa ketik ke meja. Atau kalau mau menggunakan blok juga boleh. Yang udah jadi boleh deh dikirimkan avatarnya kayak Pak Dedi nih. Pak Dedi ke ini, kita bisa review sama-sama. Mbak, di save-nya dalam bentuk apa ya, Mbak? JPG, Ibu. Kalau sudah selesai, nanti di save-nya dalam bentuk JPG. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ini ya. Lehernya nggak ada, kasih leher ya. Bapak Ibu bisa ambil lehernya bentuk segi 4, atau Bapak Ibu bisa ketik leher benar, tapi kan dia cuman lurus aja ya, jadi nggak masalah sih mau seperti apa. Kayak gini nih. Tapi karena ini bentuknya kaos, harus ada yang bulat ya. Bentar. Saya pakai yang ini bisa nggak? Oh, warnanya nggak berubah. Oh, bisa warnanya. Warnanya saya ambil warna mukanya dia. Ini juga. Pangkas. Jadi ambil ininya aja. Kecilin. Itu kita taruh. Mundurkan. Oke. Kasih celana. Santai banget ya bapaknya ya pakai celana ginian. Lagi santai. Bapaknya pakai sarung. Sarung ada nggak ya di sini? Kalau nggak ada kita bikin dari blok. Boleh juga deh pakai sarung. Ide yang bagus. Nah ini ada sarung nih. Tapi sarungnya nggak ada sarung yang bapak-bapak. Sarung ibu-ibu semua.
Kita geserin ke atas dulu. Posisi mundur. Oke. Tangan. Ya, Bapak Ibu bisa ambil tangan yang ada atau Bapak Ibu bisa gunakan glove. Kalau Bapak Ibu gunakan tangan yang kayak tadi, itu kita bisa pakai ini ya, elemen tabung, bentuk shape. Yang kayak pertama tadi loh. Di sini saya ambil bentuknya. Am I about to find? Satu lagi. Oke, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau bikinnya dianya agak di belakang satu, itu bisa juga ya, agak ke sini satu tangannya misalnya kan. Atau dianya bertumpu di pinggang, itu bisa juga. Itu tergantung kreativitas Bapak Ibu ya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin dianya pakai jari-jari, di sini banyak juga sih yang tangan bentuk jari-jari, tangan. Ada juga yang sudah jadi tangan-tangan yang sudah jadi kayak gini nih. Tuh, ya, tinggal dipilih saja yang mana yang Bapak Ibu mau. Oke, kalau sudah silakan dikelompokkan. Kelompokkan. Nah, ini saya udah selesai 2, cukup 2 aja saya ya. Kalau Bapak Ibu mau bikin 4 atau 5 itu dipersilahkan. Sekarang kita unduh dalam bentuk JPG. Saya unduh dalam bentuk JPG. Kalau Bapak Ibu punya 2 slide, seperti diketahui kalau Bapak Ibu punya 2 slide, kemudian Bapak Ibu unduh dalam bentuk JPG, itu nanti hasilnya dalam apa? Dalam zip. Ya, nanti itu diekstrak kembali. Kalau Bapak Ibu nggak mau ekstrak-ekstrak, ini di bagian sebelah sini, kita pilih filenya JPG, kemudian kita pilih satu-satu dulu. Misalnya halaman pertama, saya download dulu halaman pertama, saya klik selesai, kemudian klik unduh, kemudian nanti saya unduh lagi halaman kedua. Ya, kalau itu saya nggak perlu ekstrak-ekstrak ya, jadinya dianya satu-satu. Selesai pengunduhannya ya, kita masuk ke langkah kedua, Bapak Ibu. Langkah kedua adalah membentuk karuselnya, membuat karuselnya. Karusel itu apa?
Bisa bikin avatar mirip diri sendiri nggak, Mbak Dona? Bisa dong, tergantung Bapak Marloli. Tinggal di ini aja, tinggal pilih sebuah foto. Biasanya kalau misalnya kita mau bikin avatarnya mirip kita sendiri, kita sediakan foto ya. Di sini misalnya kayak gini nih, saya unggah, kemudian di unggahan ini kan biasanya ada foto kita. Oh, di sini saya belum pernah unggah foto saya. Bapak Ibu tinggal unggah foto Bapak Ibu dulu, letakkan di sampingnya, kemudian Bapak Ibu mirip atur elemen itu semirip mungkin dengan foto kita. Bisa aja. Misalnya pilih sebuah foto. Nah, nggak ada pula foto saya di sini. Apa? Nih, kayak gini ya. Kita taruh di sekitar loh, kok offline? Menunggu ya. Nah. Halo Bapak Ibu, suara saya masih aman ya? Di sini kanvanya offline. Aman, Mbak Dona. Alhamdulillah. Di sini kenapa ya offline? Muat ulang. Nah, Mbak Dona, yes. mau nanya ini setelah kita bikin kanvatannya harus dikelompokkan ya? Iya dong, dikelompokkan Pak, biar dia nggak lari-lari. Oh iya, setelah itu baru bisa di-download? Betul. Oke. Makasih, Mbak Dona. Siap. Bapak Ibu kalau sudah ada yang di-download boleh dikirimkan ke ini, ke WhatsApp grup sebagai bahan inspirasi untuk rekan-rekan ya. Untuk rekan-rekan yang lain. Nah, kalau misalnya sudah selesai, ini tadi sudah saya download, tadi saya ingin memperlihatkan saja kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin kanvatarnya mirip-mirip kita, ya udah Bapak Ibu tinggal ambil saja foto kita, kemudian kita atur sesuai dengan bentuk-bentuk ini. Ya memang nggak akan mirip-mirip banget sih, tapi kalau kita sandingkan, jadi kan orang tahu bahwa itu adalah kanvatar kita. Apalagi kalau misalnya kita kasih atribut-atribut kita, misalnya kasih bed nama atau apa, itu bisa ya. Nah, sekarang Bapak Ibu karena saya sudah download, sekarang kita masuk ke beranda lagi. Kita lanjut ke karusel ya. Jadi Downloadnya pakai PNG ya, Mbak Dona? JPG Bapak. JPG? Yes, JPG aja satu-satu, jangan biar nggak jadi zip. Kecuali kalau memang Bapak Ibu cuma satu aja. Oh iya, makasih Mbak Dona. Siap. Bisa dinilai 100 nggak? Oh, bisa banget. Wih, jagoan ini. Cuman ini saya ini Mbak siapa? Dona, Yes. bikinnya satu apa berapa ya? Bebas Ibu, mau bikin 1 atau 2 boleh. Nah, ini saya kasih nilai 99. Kenapa? Karena di sini lehernya masih putih. Atau nggak ada leher ini jadi kelihatan ya. Nggak ada leher lah. Ini mantap yang banget dikirim ini. ke JCR dalam bentuk JPG. Yang dikirim dalam bentuk yang dikirim ke JCR itu nanti karusel sama link Instagram, Bu. Ntar saya itemin. Oke, baiklah. Ini oke, sip. Nah, ini saya udah oke. Kenapa antara warna muka sama leher sama tangan sama kaki itu udah mirip ya, udah senada. Jadi nggak kelihatan seperti dia kayak pakai pemutih ya. Ini udah oke banget nih. Nah, cuman sepertinya sepatunya kekecilan. Tapi kalau untuk ukuran ini apa namanya? Model-model biasanya orang bikin seperti ini nih, Bapak Ibu namanya ya. Itu udah oke, udah bagus ini. Udah bagus-bagus sih, ya. Udah keren-keren. Oke, kita lanjut karusel ya. Bagaimana cara membuat karusel? Bapak Ibu tadi sudah melihat bentuk karusel itu seperti apa. Dia maksimal 10. Itu adalah kiriman Instagram. Tapi
kita pilihnya materi pembelajaran ya. Karusel itu tuh sebenarnya boleh tentang apa saja. Boleh tentang info umum atau kayak tadi ada yang bikin pantun ya, itu boleh-boleh, nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu bikin pembelajaran lebih bagus. Nah, ini ibunya oke banget nih. Ya, udah oke. Ibu Verina. Nah, udah oke. Bagaimana cara membuat karusel? Silakan klik buat desain, kemudian ketiknya di sini adalah karusel. Biasa aja. Karusel. Tuh ya, karusel post Instagram. Bapak Ibu tinggal diklik. Nah, sekarang kita memilih template. Oke, ini template-nya udah banyak, udah macam-macam. Kita bisa memilih yang mana saja. Ya. Misalnya saya mau memilih yang ini. Silahkan pilih semuanya, terapkan semua 8 halaman. Minimal 5 ya Bapak Ibu ya, minimal 5, maksimal 10. Nah, ini kita sebenarnya tinggal edit-edit aja sih, sudah sangat memudahkan sekali. Bagaimana mengedit-editnya? Ini di bagian sebelah sini. Misalnya kita mau bikin materi kita ini tentang apa? Saya mau bikin materi ini tentang apa ya? Tes deskriptif atau naratif teks, atau kalau fisika itu bentuk-bentuk 3 jenis hukum Newton ya, atau misalnya titik berat deh, boleh ya, saya bikin titik berat benda tegar. Benda tegar, kemudian enggak, di sini nama kita. Dona Yulia Sari. Di sini huruf kata besarnya itu tentang judul. Titik berat benda tegar. Nah, ini si orang ini kita hapus. Ya, kita hapus, kemudian kita ganti dengan apa? Dengan kanvatar yang sudah kita buat. Oke, kanvatar yang sudah kita buat itu harus kita masukin ke unggahan dulu ya. Baru pilih unggah media. Kemudian pilih yang sudah kita download tadi. Ini ya, 1, 2. Dua-duanya masukin. Nih, saya pilih yang ini. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya memilih warna putih, tidak banyak warna? Karena disinilah nanti gampangnya. Kenapa? Ketika warna putih ini kita klik edit gambar, kemudian kita klik penghapus latar belakang, dia lebih mudah ya. Dia lebih mudah. Karena memang harus kita hapus biar dia menyatu belakangnya itu. Jadi PNG. Oke, nah selesai. Ada beberapa yang hilang nih, bagian-bagian putih yang ini nih hilang nih, sepatunya. Kita bisa klik pulihkan, bagian sepatunya ini mau saya benerin, karena sepertinya dia hilang, ini kita benerin. Kan nggak lucu, masa sepatunya nggak ada. Biarkan saja. Iya nih Bu. Ya, biasanya dia mau pulang duluan, Bu. Saya pikir ketawa sama saya ibunya. Sebentar ya, saya matikan. Nah, oke, sudah selesai. Oke, walaupun masih ada yang dikit-dikit lah ya, nggak apa-apa. Nah, ini anggap aja dia lagi duduk di sini, titik berat benda tegar. Nah, bagus ya. Jadi seperti ini menyatu banget. Dan yang bagian bawah sini, ini Bapak Ibu sebentar izin saya matikan dulu ya kalau begitu ya mic-nya. Nah, saya mau bikin ini deh. Nggak usah ini titik berat benda tegar, saya mau bikin yang benar-benar akan diposting. Apa sekarang ini kita 5 hal yang harus 5 hal yang bisa dilakukan. Bapak Ibu, materi pembelajaran ya. Saya nggak usah dulu contohnya.
5 hal yang bisa dilakukan di saat liburan Taharu, tapi tidak libur. Semuanya pasti mengalami hal yang sama ya. Semuanya mengalami hal yang sama, liburan semesteran, tapi nggak libur. Walaupun PPKM dibatalkan, tetap aja liburannya ditiadakan. Jadi untuk apa? Tidak libur. Liburan akhir semester deh, bukan Taharu aja. 5 hal yang bisa dilakukan saat liburan akhir semester. Tapi dilarang libur. Nah, ya, ini barisnya saya berikan agak gede. Nah, gitu. Oke. Hal-hal yang bisa dijadikan, hal-hal yang bisa. Ini kalau mau dihapus juga boleh sih ya, tapi kalau mau digunakan bisa Bapak Ibu gunakan untuk kata-kata yang lain. Karena semuanya kan bisa diedit pada dasarnya. Hanya contoh. Oke. Begini. Nah, oke ya. 5 hal yang bisa dilakukan saat liburan akhir semester tapi dilarang libur. Ini hanya contoh. Kemudian di sini biar gampang, Bapak Ibu biasanya ada tulisan swipe kiri, swipe kanan, geser kiri. Oh, ini udah ada di slide berikutnya ya. Karena saya bilang 5 hal, maka saya cukup punya 5 halaman aja. 1, 2, karena sudah ada nomor gampang ya. 3, 4, 5. Sisanya akan saya hapus. Yang ini saya hapus. Kemudian ini saya hapus. Oh, tunggu dulu. Ctrl Z. Biasanya di bagian belakang itu ada ini. Oh, nggak ada. Oke, cukup 5. Sekarang kita bikin sama-sama deh Bapak Ibu ya. Saya izin, saya buka lagi nih mic-nya. Ayo Bapak Ibu yang punya saran, 5 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama apa? Membaca buku. Membaca buku di sekolah gitu Bu, kan kita tetap masuk sekolah ya. Oh ya, bisa membaca buku literasi. Oh, membaca buku tentang literasi. Literasi, meningkatkan literasi gitu ya. Gitu. Di sekolah. Meningkatkan literasi. Berarti nanti kita bisa berikan gambar orang lagi baca Bapak Ibu. Meningkatkan literasi di sekolah. Nah, ini kata-katanya. Gunakan. Atuh, yang lain jadinya kebuka semua mic-nya ya. Meningkatkan literasi. Yang satu kan aku udah enak ada kepala pintar makan. Pembelajaran budi pekerti, Bu. Apa? Sabar, sekedap ya. Meningkatkan literasi, gunakan perpustakaan ya. Sebagai sahabat untuk untuk siswa dan guru. Meningkatkan literasi dan membaca banyak hal yang selama ini sepertinya sangat jarang dilakukan. Nah, ini. Kemudian kita bisa ganti fotonya. Nih, karena fotonya kita minta meningkatkan literasi, kita cari di elemen nih Bapak Ibu ya. Berarti kita bisa
Ketik buku. Nah, kan muncul nih. Nah, kalau Kanvatar itu bisa diletakkan di awal sama di akhir, ya. Untuk di tengah-tengah, di bagian-bagian pengisi ini nggak mesti harus ada Kanvatar kita kok. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hanya bikin satu aja nggak masalah. Tuh, gini. Oke, selanjutnya. Saya geserin ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita kasih sambil Bapak Ibu juga mengerjakan ya. Kalau Bapak Ibu ada yang mau menyimak saja dulu nggak apa-apa. Tapi biar saya selesai, Bapak Ibu selesai, tinggal kumpul deh. Yang kedua, apa itu? Yang kedua, boleh masih di sekolah ini. Masih di sekolah, apa tadi? Peningkatan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti. Selama pembelajaran jarak jauh, anak sangat terbatas dalam pendidikan budi pekerti. Jadi, tidak ada salahnya saat ini dilakukan banyak program peningkatan untuk meningkatkan pendidikan budi pekerti anak. Oke, kalau begitu di sini kita kasih, ini apa gambarnya ini? Kalau budi pekerti, oh anak-anak aja di sini, siswa. Nah, boleh ambil yang ini. Selanjutnya, yang ketiga, ada yang mau nggak ngasih ini lagi, ngasih saran? Hayu, hayu. Masih di sekolah. Menyelesaikan. Lanjutkan pembiasaan baik. Melanjutkan pembiasaan baik. Apa itu Pak contohnya Pak? Salat duha. Iya, baik gitu ya. Melanjutkan pembiasaan baik. Dihentikan hal-hal baik yang sudah sekolah lakukan. Misalnya, salat duha bersama. Atau pembiasaan baik lainnya. Hapus. Ada yang sudah selesai belum Bapak Ibu? Kalau materi pembelajaran mah lebih gampang ya, tinggal copy-copy karena kan Bapak Ibu sudah punya materi itu kan sudah punya.
Nah, oke, selanjutnya. Tiga aja ya. Ada yang mau bikin, ada lagi nggak Bapak Ibu yang lain? Di sekolah. Oh, 2 nanti di rumah, DS1 nanti terakhir di rumah. Ini menyusun. Ayo, menyusun apa coba? Menyusun program, rancangan program pembelajaran semester baru. Ayo. Untuk semester baru. Diskusikan. Wah, udah mau asar ya? Atau udah asar tuh? Di sini saya belum. Udah asar. Daerah mana, Bu? Bandung. Oh, Bandung. Oh iya. Bapak Ibu kalau mau ibadah dulu nggak apa-apa ya. Diskusikan bersama rekan guru lainnya. Program-program yang bisa diterapkan saat semester baru dimulai. Terakhir, di rumah, ada nggak yang mau bikin ini, yang ngasih contoh? Kalau di rumah, Bapak Ibu, kalau pas lagi liburan tapi dilarang libur di rumah. Seperti yang Bapak Ibu lakukan sekarang ya. Ikutkan Pak Cetar level 3. Setuju banget, gitu ya. Iya, Kayak sekalian promosi. Meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan kompetensi pribadi, peningkatan kompetensi pribadi. Peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi diri sendiri dengan mengikuti berbagai pelatihan. Selesai deh. Nah, ini saya 5. Bapak Ibu, karena Bapak Ibu punya banyak materi, ya Bapak Ibu bisa sampai 10 biasanya. Nggak masalah. Ya, dia minimal 5 ya, tugas ya. 5 ya untuk tugas ya, Mbak Dona ya? Oh, minimal. Oh ya udah ini 5 aja. Nggak apa-apa, 5 aja. Canva. Kita rencananya pelatihan Canva level 3 itu namanya Juragan Canva. Wow. Mantap Juragan ya. Canva. Oh. Mana dia nih gambarnya, saya ambil komputer. Di sini. Ini ada yang cantik nih. Ini aja. Tuh. Kalau sudah Bapak Ibu silakan di-download dalam bentuk ini. JPG juga ya. Gedein dikit. Nah. Oke, selesai. Nah, begini. Selesai ya. Tadi kan avatar kita tadi ada di bagian atas, depan sekali, kayak gini. Nah, ya. Kemudian ada poin-poinnya. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan banyak elemen-elemen lagi di sini, boleh. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu nggak suka warna-warnanya, mau diganti, boleh. Oke? Kalau sudah, silakan unduh dalam bentuk JPG. Karena nanti, gimana Bu?
Mbak Dona, kalau itu si kanvatarnya tuh hanya di awal dan akhir aja. Boleh di awal dan di akhir aja. Kalau misalnya banyak, boleh boleh di tengah-tengah menggantikan apa yang lainnya boleh. Ya karena saya di sini saya bikinnya cuma satu, ya udah satu aja. Begono, Bu. Siap. Oke. Nah, unduh ya, unduh dalam bentuk JPG. Kalau semua halaman tadi dianya seperti yang saya bilang tadi jadinya zip. Halamannya zip. Kalau Bapak Ibu mau dia nggak zip, ya udah satu-satu aja dulu. Ya, misalnya memang saya pilih satu, nanti dianya terunduhnya nggak harus zip ya. Kalau Bapak Ibu mau zip nggak masalah juga, tapi nanti diekstrak ya, jangan lupa diekstrak. Yang kedua, selesai, unduh. Ketiga, selesai. Empat. Lima. Di judul atasnya titik berat, bawahnya ganti, nggak apa-apa. Halaman 5. Unduh. Terakhir halaman 6. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, si karusel ini harus berada di handphone saya. Kenapa? Karena untuk mengirimkan ke Instagram itu kita hanya bisa menggunakan handphone ya Bapak Ibu ya. Kalau kita menggunakan laptop itu harus pakai aplikasi tambahan. Ya, saya belum tahu sih ini bagaimana caranya posting karusel. Karusel ini kan banyak ya, kalau cuma satu mungkin bisa di IG web. Tapi kalau banyak-banyak itu hanya bisa di sini di Instagram, di handphone. Jadi foto saya, karusel saya tadi akan saya pindahkan ke Instagram. Bagaimana cara memindahkan karusel kita ke Instagram itu tergantung dari Bapak Ibu. Ya, ada yang menggunakan WA web, ada yang menggunakan grup WA pribadi, ada yang menggunakan kabel data, ada yang menggunakan apalagi ya, Bluetooth mungkin ya, dan lain-lain. Kalau saya lebih senang menggunakan Telegram. Ini tidak saya paksakan. Tapi kalau Bapak Ibu mau, silahkan. Kenapa? Telegram itu cepat koneksinya daripada WA. Nah, di sini saya ambil yang sudah saya download tadi. Telegram itu ada ininya Bapak Ibu, ada tempat menyimpan pesan kita. Nih saya ambil ya, ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal klik open, kita kirimkan. Send as separate putus boleh, send as 6 file boleh. Saya pilih, kemudian saya buka di di handphone saya. Ini dia. Ya, ini udah ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Copy, simpan dulu. Simpan ke galeri. Oke, sekarang baru kita buka Instagram. Bapak Ibu, ini adalah langkah terakhir untuk mengumpulkan tugas, menyelesaikan tugas. Pertama, buka Instagram Bapak Ibu. Ya, kemudian paling atas itu ada tanda tambah. Silakan klik tambah. Kemudian kita pilih posting. Nah, postingan yang dipilih itu adalah postingan yang banyak-banyak, sehingga ini harus kita klik. Ya, yang tanda ini harus kita klik, tanda banyak-banyak ini. Maka kita diminta untuk memilih beberapa foto. Ya, Bapak Ibu pastikan bagian covernya tadi yang mana, pastikan nomor 1 yang mana, nomor 2 yang mana, nomor 3 yang mana. Ya, ini tadi saya nomor 1-nya ini. Kemudian nomor 2-nya ini kayaknya, ya. Kemudian 3, ini nomor 2 deh, 1,
Iya, 4. Oh, ini 5. Oh, nggak keambil ya? 1, 2, 3. Sepertinya tidak terambil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana yang nggak ada nih? Oh, ini yang nggak ada. Sebentar, kita ulangi lagi. Yang ini tidak tersave. Pendidikan Budi Pekerti. Simpan ke galeri dulu. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Pertama, buka IG, kemudian pilih tanda tambah. Kemudian pilih posting. Kemudian klik yang tanda banyak-banyak ini. Nah, baru kita pilih dari nomor 1 sampai slide ke-6. Cover bagian depan ini 1, kemudian tadi yang ini halamannya kan ada ya, jadi kita bisa lihat. Nih, ini halaman 1, ini halaman 2, kemudian ini halaman 3, 4, 5. Jadi cocok ya, kita bisa lihat nih. Oke, kalau sudah klik tanda panah ke kanan. Di sini kita dilihatkan, dipreviewkan, diperlihatkan apa namanya, bentuknya kalau misalnya sudah mau diposting gitu ya. Ini bisa kita lihat, kita geserin aja tuh. Oke, kalau sudah oke, nih seperti ini. Silakan klik tanda panah kanan. Selesai, di sini boleh kita kasih keterangan. Hanya contoh hal-hal yang bisa dilakukan. Di akhir tahun ini. Nah, kita bisa kasih di sini hashtag-nya adalah Canva Cetar batch berapa kita ya? Batch 11. Carousel Canva. Apa aja? Tugas Canva. Nah, ya kayak gini. Oke, kalau sudah Bapak Ibu jangan lupa tandai saya. Bagaimana caranya menandai? Menandai itu tuh ada di sini ya. Klik tandai orang, kemudian di sini kita tinggal klik sembarangan, kemudian kita ketik, Bapak Ibu ketik Yulia Saridona, ini nama saya, tinggal diklik saja, maka dia muncul. Oke, kalau sudah tinggal Bapak Ibu juga boleh tambahkan Kang Denny sama Bang Fauzan. Ya. Nah, kalau sudah tinggal checklist, klik checklist, klik lagi checklist, maka selesai. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai seperti ini, terus yang mana yang dikumpulkan Mbak Dona? Yang dikumpulkan adalah yang di-download tadi. Misalnya Bapak Ibu punya saya 6 slide ya. 6 slide yang sudah saya download. Mana tadi di atas sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya 6 slide. Oke, 6 slide ini yang Bapak Ibu kumpulkan plus 1 link Instagram. Yang mana link Instagramnya? Link Instagramnya itu tinggal diklik titik 3. Klik titik 3, kemudian pilih tautan. Nah, maka tautan disalin. Itulah yang dikumpulkan ke Google Classroom ini. Ya, di sini nih. Oke, Bapak Ibu, seperti itu tugasnya. Mangga kalau ada yang mau bertanya, sambil Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaan, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat seperti apa tugas yang dikumpulkan sama rekan-rekan sebelumnya. Mangga. Bisa diulangi lagi, Mbak Dona? Yang mana, Pak? Yang terakhir, yang linknya tadi, Mbak Dona. Oh, link. Ya. Tapi udah posting dulu ya. Link itu ambilnya di titik 3 ini. Diklik saja. Kemudian klik tautan. Tautan. Nah, biar enak, sebelum kirim ke GCR, boleh dikirim ke grup WhatsApp dulu. Dari grup WhatsApp kan udah tersimpan tuh. Kalau udah tersimpan, Bapak Ibu bisa copy lagi ke GCR. Oke. Kalau tandai tadi gimana tandai? Sama kalau ya tandai itu sama nggak sama di tag?
Sama, kalau tag itu hashtag. Ya, kalau tandai itu ada tulisannya. Tinggal diklik aja sih, tinggal diklik, kemudian nanti ada pilihan untuk memasukkan nama, ketikkan nama, udah gitu aja. Menghilang. Oh enggak. Begitu. Oke, Bapak, ada tulisannya tandai. Tugas yang benar mana ya? Tugas Kanvatar itu hari ke ini dia. Oh, ini ada yang baru mengumpulkan. Saya sudah nilai. Ini Bapak Ibu ya. Akhir seperti Bapak Ibu lihat, ini angkatan sebelumnya banyak sekali yang tidak menyelesaikan. Sayang sekali ya. Padahal Bapak Ibu sudah investasi, sayang sekali nggak dapet. Nih, kita lihat. Nah, kayak gini nih. Ini tadi yang saya bilang, tugas-tugasnya Bapak Ibu kumpulkan. Yang pertama adalah link, kemudian tergantung Bapak Ibu ada berapa slide. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 slide. Ya, jadi ini yang Bapak Ibu kumpulkan. Oke. Nah, kenapa di sini saya kasih nilai 100, kemudian di sini ada nilainya yang cuma 90. Ini cuma 90, ini dianya tidak lengkap ya, yang dikumpulkan ya. Yang kan saya minta kan tadi, ininya juga dikumpulkan. Karuselnya itu dikumpulkan. Jadi ternyata di sini enggak. Ini tidak ada, cuman link Instagramnya aja. Kemudian ini, nah yang seperti ini dia sudah punya walaupun dia tidak bikin sendiri kan Kanvatarnya. Nah, kenapa dikasih nilai 95 tapi enggak 100? Karena di sini akun Instagramnya di private. Saya nggak bisa lihat. Nih, kasusnya itu seperti itu. Nih ya, Bapak Ibu ya, silakan akunnya jangan di privat. Kalau di privat nanti saya nggak bisa lihat. Oke. Kemudian ini 100 juga, ini sudah sempurna karena dia sudah pas. Ini ya, ini karuselnya sudah ada, Kanvatarnya sudah ada, dan link Instagramnya bisa saya buka. Walaupun ini sudah dinilai kembali dianya di private. Yang penting ketika itu sudah saya bisa buka kayak gini. Ya, kemudian ya Bapak Ibu yang penting ketika misalnya Bapak Ibu nggak suka ya, saya mau private, ya nanti dulu. Pokoknya kalau sudah dinilai baru silahkan di private. Kalau belum dinilai jangan dulu. Saya nggak bisa buka nanti nilainya nggak sempurna. Ini juga, ini cuma ada Kanvatar tanpa ada karusel. Nah ini makanya saya kasih nilainya 80. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang kayak gini nih udah oke. Dia udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada link Instagramnya juga. Oke, Bapak Ibu, mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Banget nih. Canduan ibunya bikin Kanvatar. Ini waktunya sampai kapan? Waktunya biasanya kita kasih seminggu. Ini hari tanggal 11 ya. Kalau level 2 ini tanggal 11 kan kemarin sama Kang Denny ya? Udah 13. ya? Tanggal 13. 13. Iya, atau udah diumumkan. Di grup itu kata Kang Denny 13. Oh, 13. Siap. Oke. Tanggal 13 berarti Ibu masih lumayan lama sih. Kalau baju PGRI itu gimana buatnya tuh? Baju PGRI itu dianya sudah ada ini. Mana ya? Kalau nggak salah itu ada di Elemen. Udah jadi, udah ada kalau nggak salah. Tapi saya nggak tahu di bagian mana. Tuh ya, ini sudah ada nih beberapa nih. Ini buatan orang Indonesia ini, Bapak Ibu. Sudah banyak orang Indonesia sudah jadi kontributor sama kreator. Nih. Bisa banget. Kalau mau seperti ini, mangga silakan. Gambarnya bebas kan ya, nggak harus sama ini. Nggak harus sama, iya bebas boleh. Kayak ini yang sudah dikirimkan ini. Mantap ini sudah nih, udah oke, Bu Cucu. Kemudian ini Pak Samsudin, Pak Ujang, ya ini udah oke. Kalau saya sistemnya nyimak dulu. Siapa nanti digas gitu ya. Ya, kalau yang kemarin sudah saya kirim. Oke, Bapak Ibu, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan?
Mbak Donna tadi kata kunci di berandanya apa? Saya nggak nyimak, tapi kok lihat ini kok makin saya baru masuk. Dari tadi ikut aja sih nyimak, tapi ada kerjaan sedikit, nengok lagi. Tadi kata kuncinya tertinggal. Yang mana, Bu? Avatar ya? Kata kunci untuk enggak, Bu. Kalau yang ini ya, kita gunakan kiriman Instagram, kemudian untuk membuatkan avatarnya kita pilih elemen-elemen yang ada. Kiriman Instagram. Kiriman Instagram, kemudian untuk membuat ini kita pilih di elemen itu banyak macam-macam. Oke, itu aja. Makasih. Siap, sama-sama. Oh iya, saya nanya lagi Pak nih. Ujang ini ketagihan ini bikinkan avatar nih. Ya, saya nanya lagi nih. Mangga, silakan. Kebetulan tadi kan buat desain itu buat desainnya to Instagram atau bagaimana? Karena saya dengar kalau nggak salah tadi pakai to Instagram. Kiriman Instagram, Bapak. Kiriman Instagram itu untuk ininya aja sih, kanvasnya, ukuran kiriman Instagram. Biar enak aja, kalau misalnya mau dijadikan quote pun, ini kan misal kita edit-edit enak juga. Ini ukurannya kalau Instagram apa ukurannya biasanya? Square, Pak. 1080 kali 1080. Dianya segi 4 kayak gini. 1080. Begitu, Bapak. Oh iya. Ini nggak bisa ketika di Instagram kita bisa atur pakai musik, nggak bisa? Kalau ini nggak perlu sih pakai musik, karena kalau misalnya pakai musik juga nanti nggak kalau kita download dalam bentuk JPG nggak berguna juga, Pak. Enggak, maksudnya ini kan kalau di tugas sih enggak sih, tapi ketika kita bisa men-share suatu informasi nanti bisa. di Instagram bisa ya? Bisa pakai musik. Jadi nanti downloadnya itu tuh kalau pakai musik itu downloadnya dalam bentuk video. Mbak Donna, saya kirim di grup, bisa dilihat Mbak Donna? Oh siap, kita lihat bersama-sama. Saya belum bikin. Banyak banget yang sudah jadi. Ini banyak banget Bapak Ibu. Pak Indra, sebentar kita lihat ya. Pak Ujang senang banget ini Pak Samsudin. Oke, saya baru kali ini ngelihat muka berwarna kuning, nggak apa-apa. Ini Bapak Ibu nih, ini saya bilang ini tangan sama mukanya beda warnanya loh. Jadi kelihatan kayaknya si ibu-ibunya pakai bedak bermerkuri. Kita lihat Pak Indra nih, kita lihat tertawalah, tersenyumlah. Cakep. Kakak dan nenek selalu bilang bahwa senyum dan tawa adalah obat stres. Loh, tapi ini nasihat keempat ya? Nah ini saya nggak. Iya, itu keseluruhan Mbak. 1. Iya. 2 di sini, oke. Kemudian, nah 3-nya. Jangan putuskan silaturahmi. Oke, mantap. Iya Bapak tuh betul yang kayak gini tinggal dikirimkan aja ke ini ke Instagram. Nah ini kan udah di grup WhatsApp. Jadi ngirim ke Instagramnya gimana Mbak Donna? Ini Bapak kan sudah di HP berarti ya, sudah ada di HP Bapak ya? Masih di laptop. Oh masih di laptop. Buka di HP dulu, buka di HP, simpan di HP dulu. Tapi saya udah buka Instagram webnya. Kalau Instagram web itu nggak bisa kirim banyak-banyak. Oh gitu. Jadi kita buka di HP dulu ya Mbak Donna. Iya, ini Instagram web itu cuma bisa 1, pilih dari komputer ini kayak gini nih ya. Ini coba saya copy. Dia nggak bisa dia banyak-banyak cuma. Jadi memang untuk karusel itu hanya bisa dari handphone. Oh gitu. Jadi diambil aja filenya dari file WA aja ya Mbak Donna? Betul. Simpan dulu filenya dari WA, kemudian nanti masuk ke IG. Oke, makasih Mbak Donna. Siap. Assalamualaikum Mbak Donna. Kenapa ya? Mangga Bu, mangga. Ini sampai pukul berapa ya? Soalnya belum. Apa masih panjang? Enggak, udah selesai ini. Tinggal tanya jawab aja. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita tutup. Sebentar saya cek review dulu tugas ini. Nah, ini keren nih. Mbak Donna izin bertanya. Mangga Pak. Begini Mbak, tadi saya agak sempat kelewat untuk pada saat penguploadan dari tugas yang sudah kita buat itu nanti ke Instagram.
Iya, Nah, itu bagaimana betul. ya, Mbak? Karena saya jarang sekali pakai Instagram sebabnya. Nah, itu yang tadi saya bilang, kalau misalnya jarang berarti sudah ada ya, nggak apa-apa ya. Yang tidak ada boleh gunakan Instagram teman atau keluarga atau saudara atau anak ya. Nah, seperti apa caranya mengirim di Instagram? Itu dibuka Instagramnya. Yang pertama buka bagian Instagram di sini, tapi memang harus dari handphone. Kalau dari WA nggak bisa. Kalau dari laptop nggak bisa. Oke, kalau sudah silakan klik tanda tambah. Ini kita pilih posting, kemudian kita pilih yang banyak-banyak. Nih, yang banyak-banyak itu ada di sini. Kemudian kita pilih tadi yang sudah kita download karuselnya. Seperti itu, Pak. Nanti boleh disimak baik, Mbak Dona. lagi Terima kasih. recordingnya. Siap. Nah, Bapak Ibu, tadi saya mau jawab Bu ini, Bu siapa nih? Kenapa? Ibu ini salah ya, keliru ya, bukan BLOP tapi BLOB. Pakai B ujungnya, ya. Bukan pakai P. Ibu boleh dicoba. Saya masih ini juga nih. Kemana Pak? Tentang hashtag itu saya masih ragu kayak gimana. Kalau tolong di tag saya terus hashtag bla 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 gitu kan. Nah, itu maksudnya gitu. Saya masih yang di Instagram ini maksudnya ketika orang ingin kita tolong dong di hashtag dan saya gitu kan. Nah, itu gimana caranya kita menentukan hashtag kita agar orang lain bisa men-tag kita gitu. Oke. Kalau hashtag itu pakai hashtag, Pak. Yang kayak gini ya, mana tadi saya. Ini hashtag nih. Yang ini nih hashtag nih. Canva Cetar Batch 11, Karusel Canva, Tugas Canva. Ini hashtag. Ya, ini hashtag. Nah, kalau tag itu kita ada di sini nih. Tag itu kan tandai. Nah, nama kita ada di sini sehingga ketika orang buka, itu postingan Bapak Ibu itu masuk ke postingan saya. Kan kalau postingan Instagram itu ada ini ya. Ini postingan pribadi kita, ini postingan yang kita ditandai orang di bagian sini. Nah, jadi tag itu masuk ke sini. Ini contohnya sudah ada yang tag saya, yaitu Ibu Emi Sulfiani. Nih, ya tuh. Nah ini oke nih, tuh udah jadi. Begitu, Bapak, bedanya hashtag sama tag. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti tag saya, diklik, ketik nama saya, Yulia Saridona, nanti semuanya muncul di sini. Ini kan postingan-postingan Bapak Ibu yang nanti muncul di postingan saya, tetapi sebagai saya yang ditandai. Ini dijadikan video nih, salah satunya nih. Nih, kan Patar yang dijadikan video. Udah rajin banget. Kan Patarnya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin Mbak, maaf ini mau tanya lagi. Benar, kalau untuk tag itu bagaimana caranya, Mbak ya? Oke, baik. Saya ulangi ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan ulangi bagaimana caranya tag saya. Oke, pertama. Tapi ini ya, saya nggak akan ambil yang banyak-banyak. Saya cuma ambil salah satu contoh saja. Postingan ini, misalnya, ya. Kemudian saya klik tanda panah ke samping. Lanjut lagi. Nah, tag dan hashtag itu ada di sini. Ya, kalau hashtag itu boleh ditulis di keterangan, kita kasih hashtag ini dulu, nanti dia akan muncul banyak hashtag. Kita tinggal kasih hashtag kita mau apa, Canva kah, Canva Cetar Batch 11 kah, dan lain-lain. Itu hashtag. Hashtag ya. Kalau tandai orang, itu tinggal klik aja tulisannya, tandai orang. Kemudian di sini kita klik di mana saja. Saya klik di sini. Nah, ada tulisan cari pengguna. Siapa ini? Baru Bapak Ibu ketikkan nama saya, Yulia Sari Dona. Oh, nggak ada muncul karena saya tulis Yulia Dari. Yulia Sari. Nah, ini dia. Ini IG saya, tinggal diklik, baru klik ini, checklist. Seperti itu Pak untuk menandai. Oh ya, nanya satu lagi. Mangga. Kalau kita kirim teks seperti itu, tandai orang, itu biasanya berapa lama
Instagram itu umpamanya ketika kita ingin menghapus di suatu ketika, udahlah saya udah nggak dianggap ini udah nggak penting gitu kan, terus hapus atau kita hanya mengirim bukan buat tandain orang lain tapi hanya buat kita, tapi kita juga ingin kirim yang baru, yang lama biar nggak kelihatan lagi, itu dia ketimpal otomatis atau bagaimana, atau ada batasan waktu atau kita harus hapus gitu? Oh enggak, harus hapus kalau mau dianya tidak ada lagi, Pak. Kalau misalnya kita mau postingan, ini kan postingan saya nih. Kalau misalnya saya mau orang-orang nggak lihat, ini sebenarnya bisa dijadikan draft ya. Atau Bapak Ibu bisa diarsipkan. Kalau diarsipkan orang-orang nggak akan lihat lagi. Kalau mau hapus berarti memang postingannya jadi terhapus. Kalau diarsipkan itu jadinya cuma kita aja yang bisa lihat. Begitu. Ya, oke. Oke. Nah, Bapak Ibu sekali lagi saya tekankan, minta tolong di bagian profil itu Bapak Ibu cek di pengaturan ya. Di pengaturan Bapak Ibu jangan jadikan dulu akun Bapak Ibu itu pribadi ya, karena kalau misalnya bukan privasinya nih. Nah, kalau Bapak Ibu klik akunnya sebagai akun privat, saya nggak bisa lihat tugasnya ya. Jadi ini jangan sampai terklik. Yang ini nih ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek ini di bagian punya kita, profil, kemudian klik garis 3 ini, kemudian kita pilih pengaturan, kemudian pilih privacy, kemudian ini jangan di checklist. Jangan di checklist, bukan di checklist ya. Kalau di checklist nanti aja tunggu sudah dinilai. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan, Mangga? Oke, baik, Bapak Ibu. Gimana Pak? Sudah ya? Sudah semuanya? Baik, saya izin stop sharing. Kita ambil foto dulu sebelum kita close. Mudah-mudahan semuanya sudah terjawab. Kalau masih ada yang belum terjawab, nanti Bapak Ibu bisa chat di di grup atau langsung ke saya. Ini jaringannya nggak bagus. Sip, boleh dibuka kameranya dong, kita ambil foto. Ini ada 3 slide, nggak banyak-banyak kok. Boleh, senyum manisnya. Mohon maaf untuk yang tidak ini ya, untuk yang tidak ada kameranya, jadi nanti nggak ada orangnya. Siap, 1, 2, 3, slide pertama. Slide kedua, saya ambil dulu. Bapak Ibu, kalau saya besok hari besok itu jam segini juga nggak masalah kan ya? Atau Bapak Ibu maunya malam juga? Kasihan ada yang ada nggak ibunya di sini ya? Yang japri saya nggak bisa malam, lagi hamil. Kemarin berapa orang sih Bapak Ibu yang hadir? Ratusan nggak? Iya, 100-an ya, karena malam ya. Nanti mungkin kita pikirkan deh apakah tetap malam. Nggak apa-apa siang aja Mbak Dona. Oke, malam saja Mbak Dona, siang Mas Adi. Nah itu kan saya bingung. Ya berarti solusinya adalah selang-seling. Makanya 2 hari. Kemarin kan kita udah malam, 2 hari malam, 2 hari siang ya. Oke, ini kan nanti bisa disimak lewat YouTube-nya juga. Baik, Bapak Ibu, ini udah selesai kita materinya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh dituliskan di grup WhatsApp ya. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah selesai tugasnya, link Instagramnya boleh di-copy juga ke grup WhatsApp biar teman-teman dijadikan inspirasi. Wih, teman-teman udah selesai, wih bagus-bagus gitu kan, ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya stop recordingnya dulu nih.